Australia Anthony Albanese. Iya Bella, agendanya dua tampaknya. Pertama adalah melakukan pertemuan membahas agenda potensial, agenda strategis, agenda prioritas yang membuka ruang peluang kerjasama di berbagai sektor dan juga ataupun memfollow up berbagai kemitraan yang sudah terjalin sebelumnya. Yang kedua adalah melakukan penandatanganan kerjasama. Yang utamanya pada hari ini adalah Traktat Australia-Indonesia mengenai keamanan bersama. Tidak hanya mengenai komitmen menjaga keamanan di masing-masing negara di Indonesia dan Australia, tapi juga menjaga komitmen stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kalau dari Indonesia sudah pernah menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi tetangga yang baik. Salah satunya adalah menjaga stabilitas keamanan tadi. Dan di sisi lain Australia juga menegaskan kalau Indonesia adalah salah satu negara atau mitra paling penting untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Nah, tadi ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM Anthony Albanese yang tadi disinggung seberapa panjang persahabatan antara kedua negara. Misalnya adalah bagaimana Australia menjadi salah satu negara yang sudah mendukung perjuangan Indonesia ataupun juga mendukung perjuangan kemerdekaan kita sejak awal. Kemudian bagaimana perjanjian pertemuan pada hari ini akan membawa hubungan baik itu secara diplomasi maupun juga secara personal ke level yang lebih kuat. Kalau tadi juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto bilang Indonesia Australia ini ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan Indonesia akan memilih untuk membangun hubungan atas dasar saling percaya dan atas dasar itikat yang baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak tanpa memiliki musuh. Ini memang adalah komitmen yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, dan perjanjian yang pada hari ini ditandatangani ini akan menjadi pilar penting bagi stabilitas di kawasan. Nah, sebenarnya untuk perjanjian ini sudah pernah dibahas sejak tahun lalu ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sydney, ke Australia, bertemu empat mata juga dengan PM Anthony Albanese. Saat itu sudah mulai digodok dan hari inilah ditandatangani. Dan beberapa agenda prioritas lain yang juga dibahas, misalnya adalah di sektor pertanian. Ini juga memang menjadi salah satu sektor yang sudah pernah terjalin kerjasamanya. Kalau Presiden Prabowo bilang mengundang Australia untuk mengembangkan joint venture di pertanian kedua negara, mendukung upaya Indonesia perkuat ketahanan pangan, terus juga investasi di hilirisasi mineral kritis, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, emas, dan juga mengajak Australia terbalik. Selain tadi juga mengundang Australia untuk berinvestasi di bidang-bidang tadi, mineral kritis, kita juga akan berinvestasi ke Australia di bidang yang sama, pertambangan mineral kritis di Australia. Selain itu juga Danantara, tadi juga sekaligus diperkenalkan, Danantara juga melakukan penandatanganan kerjasama, siap menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan. Misalnya tadi yang disinggung adalah di bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas pengajar. Juga Indonesia mengapresiasi adanya pelatihan peningkatan kapasitas melalui Australia Awards Garuda Scholarship yang memang sudah dibuka selama beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga ia menegaskan kalau Indonesia ini punya sumber daya manusia yang berkualitas yang baik, kita juga punya kuantitas yang banyak, sehingga diharapkan juga kita bisa berkontribusi membantu perekonomian, membantu perkembangan Australia melalui sumber daya manusia. Dan poin terakhir yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah mengundang PM Australia untuk menghadiri Ocean Impact Summit yang akan digelar pada Juni tahun ini. Dan tadi kalau yang disebutkan oleh PM Anthony Albanese, ia membuka pidatonya dengan mengucapkan duka cita keprihatinan atas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera, dan yang terbaru adalah yang di Jawa Barat. Kemudian ia juga menekankan lagi bahwa apa yang dilakukan pada hari ini menekankan hubungan yang erat, kemitraan yang didasarkan oleh kepercayaan, bagaimana kedua negara memiliki komitmen mendukung keamanan di kawasan dan juga global. Kemudian akan ada tidak hanya kerjasama, tapi juga pertukaran informasi antara agensi di Australia dan juga di Danantara. Dan ia meyakini kalau kerjasama hubungan baik yang sudah terjalin selama ini akan tetap terjadi di tahun-tahun yang mendatang. Setelah tadi joint press statement, masih akan ada agenda makan siang bersama, tapi itu dilakukan tertutup karena kalau untuk PM Anthony Albanese memang berada di Indonesia rencananya sampai besok. Kemarin malam ia tiba. Presiden Prabowo Subianto juga sebelumnya sudah meminta maaf tidak bisa melakukan atau menyambut langsung karena ada agenda rapat yang juga harus dihadiri.
Tadi tete-a-tete atau pertemuan empat mata juga sempat dimulai dengan suasana yang santai. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung liburan yang dilakukan oleh Anthony Albanese, kemudian juga PM Anthony Albanese juga mengatakan kalau ia selalu merasa diterima di sini. Suasana yang hangat selalu ia rasakan, apalagi ini adalah kunjungan kelimanya sebagai Perdana Menteri. Kalau kita lihat memang antara Presiden Prabowo dan PM Anthony Albanese juga kerap melakukan saling kunjungan balasan. Misalnya terakhir, kalau hari ini PM Anthony Albanese yang ke Indonesia, pada November lalu Presiden Prabowo yang ke Sydney, ke Australia. Bulan Mei juga ketika Anthony Albanese dilantik sebagai PM untuk periode keduanya, Indonesia juga menjadi negara pertama yang ia kunjungi. Ini menegaskan lagi bagaimana kedekatan antara kedua negara ini berlangsung baik. Dan rencananya kalau tadi kami sempat mendengar besok PM Anthony Albanese akan kembali ke Australia dan mengakhiri kunjungan kerjanya ke Indonesia. Bella. Cindy, apakah memang juga selain agenda makan siang pada hari ini, apakah memang ada semacam perbincangan lagi antara PM Australia dengan beberapa pihak di Indonesia atau mungkin antar menteri seperti itu untuk agenda hari ini dan juga besok sebelum PM Australia pulang ke Australia? Agenda pastinya belum terkonfirmasi karena sebenarnya sebelumnya sempat disiapkan beberapa opsi, mulai dari mengecek makan bergizi gratis bahkan, kemudian pertemuan dengan pengusaha, tapi juga ada informasi kalau tampaknya PM Australia akan melakukan pertemuan internal saja nanti malam dan besok akan kembali ke Australia pada pagi hari. Tapi memang kalau kita ingat setiap kali ada kunjungan kerja dari pimpinan atau kepala negara, tidak akan dilewatkan kesempatan ini untuk ada pertemuan bilateral atau dalam bentuk follow up bilateral oleh menteri ataupun juga pengusaha terkait. Kalau kita juga lagi-lagi melihat bagaimana kerjasama yang sudah dijalin pada hari ini, disepakati pada hari ini, kalaupun ada pertemuan itu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh menteri-menteri yang sudah disebutkan. Misalnya kalau tadi pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja ditandatangani juga oleh Danantara, artinya perwakilan dari Danantara bisa jadi akan melakukan pertemuan follow up dengan PM Australia ataupun juga delegasi yang dibawa, kemudian juga terutama soal investasi di sektor pertambangan mineral kritis, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, langsung dari Istana Merdeka. Selamat bertugas kembali, Cindy. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.